Tadi pertanyaan siapa namanya manusia yang ada di ruang angkasa itu dalam bahasa astronomi. Namanya si ET, Extraterrestrial Intelligence. Yang kedua pertanyaannya, apa nama pesawatnya? Nah, Nyo pernah bawa pesawat, ada yang turunnya ke Kanada, ada pesawatnya turun di Aceh, ada yang turun di Gunung Sebaya, ada pesawat manusia luar angkasa itu turun ke bumi. Apa nama pesawatnya? Adik-adik yang SMP, SMA, yang kuliah, ibu-ibu, pernah dengar ada? Apa nama pesawatnya? Nama pesawatnya UFO. UFO. U itu singkatan dari unidentified, artinya tidak bisa diidentifikasi, entah dari mana arahnya. F itu flying, yang selalu terbang. Objek itu artinya suatu yang bisa diamati. Bisa diamati, dia terbang bulat seperti piring terbang. Nama kendaraannya, pesawatnya namanya UFO. Nama manusianya ET, Extraterrestrial Intelligence. Nah, ternyata Al-Quran telah menceritakan itu. Mantap Al-Quran. Sudah menceritakan tentang makhluk-makhluk yang cerdas ruang angkasa, antara lain tadi dalam surat Yasin ayat 81-82. Awalaysal ladzina kafaru anna samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga. Waktu tinggal 2 menit. Waktu salah. Mbak ada singkik mana katanya. 2 menit lagi. Pertanyaan. Bapak Ibu yang terhormat. Pertanyaan sekarang ini, apa yang diceritakan oleh Al-Quran kalau kita tadabbarun? Al-Quran itu menceritakan keajaiban-keajaiban masa lalu yang masih ada sekarang. Masa lalu ada, sekarang masih ada, ditunjukkan oleh Al-Quran. Apa dia? Pertemuan antara 2 laut, antara Spanyol dengan Maroko. Bergaris lautnya, sebelah putih, yang sebelah kemerahan. Tak bisa bertemu. Di sini agak tawar, di sini agak asin lagi pahit. Ikannya berbeda, ketinggiannya pun berbeda. Maka Robert Castillo dari Amerika melapor kepada Profesor Maurice Bucaille di Prancis. Lapor, Profesor, saya harus dapat gelar doktor satu lagi. Kenapa? Saya menemukan 2 laut bertemu tapi ada batas pendinding. Kata Maurice Bucaille, saya sudah menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Prancis. Saya tulis buku namanya Bible, Quran and Science Modern. Kenapa begitu, Profesor? Al-Quran telah menerangkan 15 abad yang lalu 2 laut bertemu tapi ada dinding di tengahnya. Apa dia? Di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Tentang laut tadi adanya dinding itu disebut dalam Al-Quran ayat 19, barzakhul la yabghiyan. Adanya satu dinding yang tidak saling melampaui. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya ada dinding yang tidak tampak tapi membatasi. Itulah keanehan dunia. Apa kata Maurice Bucaille? Robert Castillo, umat Islam sudah tahu 15 abad yang lalu melalui Al-Quran. Benar ada dalam Al-Quran? Benar. Kalau ada benar Al-Quran menceritakan keajaiban itu, saya masuk Islam sekarang. Kalau memang ada, bukalah surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21, ditemukan. Dalam dikatakan bainahuma barzakhun, antara 2 laut itu adanya dinding tapi tidak tampak. La yabghiyan,
Keduanya tidak ada dinding pembatas. Siapa yang menyebutkan? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains, penilmuan pengetahuan baru, tidak bertentangan dengan astronomi, dan tidak bertentangan ayat dengan ayat. Kalau dalam Bible bertentangan ayat, yang satu mengatakan babi halal, yang satu haram, yang satu mengatakan Tuhan Esa, yang satu mengecewakan Tuhan Tigo. Namanya Trinitas. Nah, Tuhan Tigo. Kalau Al-Quran tetap Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati. Kemudian Allah, qul huwallahu ahad. Tidak ada pertentangan apapun di dalam Al-Quranul Karim. Allah ngerti? Ibu-ibu, Allah paham? Allah? Ya, kalau Allah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya. Sampai lo katanya 8:30. Terima kasih Sampai selesai. Iya. Mantap. Terima kasih. Adalah acara latihan berkelahi yang ketiga sebagai imam Bakiskin dan yang ketiga sebagai bidang keagamaan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.